Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya seorang guru bahasa Arab di SMAN 1 Utan. Oke. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi. Kalau Ada yang bisa saya bantu? Ada sih ya. Kalau boleh tahu perkenalan dulu Ibu, namanya siapa? Oh, nama saya Dini Eki Putri. Dari Sulawesi Selatan. Oh, jauh banget ya. Iya, jauh. Nah, jadi begini Ibu, saya minta bantuannya. Ya. Saya supervisi nih belajar di kelas. Ya, Bisa boleh. kan? Di kelas 10 IPS 2. Hari ini saya ada jadwal di kelas 10 IPS 2. kalau boleh tahu materinya tentang apa ya? Jadi materi kita hari ini yaitu mengenai tentang norma sosial. Norma sosial. Iya. Nah, berarti ini kan Ibu mengajar nih ya. Iya. Artinya Ibu pernah mempersiapkan segala macam instrumen seperti Ibu tahu dong apa sih tujuan pembelajarannya, terus strategi yang sudah dipersiapkan apa saja yang mau dipakai nanti di kelas, sama ini pengembangannya itu ke siswa tujuannya bagaimana sih? Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri itu bagaimana Ibu? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dimana kita mengharapkan siswa mampu memahami apa itu norma sosial. Selain daripada itu, kita juga mengharapkan siswa mampu membedakan tingkatan-tingkatan norma yang ada di masyarakat. Ya. Emang yang namanya norma itu atas di segala atasnya ya. Iya. Kalau untuk area pengembangannya ini misalnya nih, saya ingin mengembangkan sesuatu bagaimana dari materi itu bagaimana? Oke, jadi untuk area pengembangannya atau untuk tujuan pengembangannya, kita mengharapkan siswa setelah belajar tentang norma sosial, siswa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, sehingga mereka bisa bertingkah laku di masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, agar keselarasan yang ada di masyarakat itu berjalan dengan baik. Bagus sekali ya, ininya pengembangan yang mau dicapai. Iya. Kalau boleh tahu nih strategi yang udah dipersiapkan sama Ibu matang-matang untuk di kelas nanti bagaimana Bu? Oh, jadi rencana saya untuk strategi pembelajarannya, saya mau menggunakan strategi ceramah interaktif. Kenapa saya menggunakan ceramah interaktif? Karena ketika saya mengevaluasi proses pembelajaran saya melihat siswa sangat antusias ketika saya mengajukan pertanyaan. Mereka sangat antusias untuk menyampaikan pendapat mereka. Makanya saya menggunakan ceramah interaktif. Berarti nanti dia di sana ada timbal balik antara materi yang disampaikan dengan ini ya, pemahaman dan antusiasnya siswa. Iya. Ya, bagus sekali. Oh, kalau begitu terima kasih buat waktunya. Oke. Dan saya boleh masuk ya ke kelas ini. Oke, boleh. Terima kasih silakan. banyak. Pak Rozi. Ina Setiwardani. Hadir. Antika Diananda. Salim Pratama. Hikmat Nisa. Hadir. Ibu Wibawa. Irfan Maulana. Surya. Yang kedua, norma mampu membedakan norma berdasarkan tingkat daripada tingkat. Yang ketiga yaitu apa? Norma berdasarkan aspek-aspeknya. Norma berdasarkan aspek-aspeknya. Aspek-aspeknya. Oke, sekarang sebelum kita membahas materinya, Ibu harapkan kepada kalian untuk membaca materinya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bahas Sama-sama. Oke, silahkan dibaca materinya.
atau katakan dalam bersikap dan bertingkah laku yang memiliki sanksi. Memiliki apa? Sanksi. Oke, selanjutnya. Berliana Lobianti. Yang kamu dari hasil bacaan kamu, apa yang kamu pahami tentang norma sosial? Norma sosial merupakan petunjuk-petunjuk untuk hidup yang isinya berupa perintah atau larangan agar setiap orang berperilaku sesuai dengan aturan atau norma itu sehingga tercapai ketertiban dan kedamaian dalam hidup bersama. Oke. merupakan petunjuk untuk hidup yang isinya berupa perintah atau larangan agar setiap orang berperilaku sesuai dengan aturan atau norma itu sehingga tercapai ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Oke, jadi norma sosial adalah apa? Norma sosial adalah pedoman atau Patokan dan bertindak dalam patokan atau pedoman dalam bersikap yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya, norma sosial berdasarkan tingkat jaringannya terbagi atas berapa? 4. Yang pertama apa? Oke, yang pertama yaitu cara atau biasa disebut dengan apa? Cara atau usage. Oke, tulisannya usage, tapi bacanya usage. Oke, sekarang silakan Andika Widiananda. Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Cara ini sudah menjadi pelaziman pada suatu masyarakat sehingga penyimpanan atau pelanggaran terhadap fisik tidak mengakibatkan hukum berat melainkan sekedar kesalahan, kemauan atau ejekan. Oke, selanjutnya Ibu Andrean. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama saja dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan yang jelas. Oke, selanjutnya Rifki. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat dari kelompok manusia yang dilakukan secara sadar dengan menjalankan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Oke, selanjutnya Ayudia Pasha. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi bentukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat dengan masyarakat dan lingkungannya. Oke, jadi yang pertama yaitu cara. Ada ditanya? Ya, Bu. Oke, nanti silahkan diisi ke Theo ya. Oke, yang pertama yaitu cara atau usage, yaitu cara yang dilakukan oleh manusia di dalam masyarakat, tetapi tidak secara
bijaksana, menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Oke, contoh dari profesi atau kebiasaan yaitu menghormati orang yang lebih tua. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang yang lebih tua, hal apa yang harus kalian lakukan? Sopan. 5S. Apa 5S? Salam. Oh iya, 3S. 3S. Yang pertama, sapa. Apa? Kan dari jauh udah tersenyum. Terus setelah ketemu, salam dulu baru sapa. Contoh selanjutnya, ketika kalian bertemu dengan atau ketika kalian memanggil orang tua kalian memanggil orang tua kalian dengan sebutan apa? Ina. Oke, kalau orang Lombok panggilnya apa? Ina. Orang Jawa panggilnya apa? Jadi ketika kalian memanggil orang tua kalian hanya dengan sebutan nama orang tua kalian, itu termasuk dalam kategori pelanggaran norma. Karena itu kalian tidak menghormati orang tua kalian. Kok bisa? Emang menurut kalian wajar ya ketika kalian memanggil orang tua kalian dengan sebutan namanya? Tidak kan? Dianggap hal yang aneh. Atau seperti ini, kalian bisa dianggap anak yang kurang ajar. Siapa yang bisa seperti itu? Apa bahasa Balinya ini? Ada yang pada seperti itu? Ada? Apa bahasa Balinya itu? Bahasa Bali. Meme. Masa meme? Apa bahasa Balinya, Mama? Jangan malu dengan bahasa sendiri kan. Sekarang kita lanjut ya. Contoh selanjutnya, ketika kalian bertemu dengan guru kalian, hal apa yang harus kalian lakukan? Ya? Devinya dua apa dari? Oke. Apa yang kamu pahami dari penjelasan ibu mengenai tentang norma? Apa yang kamu pahami setelah kita membahas materi tentang pengertian norma sosial dan keempat, norma berdasarkan tingkat daya ikatnya? Apa itu? Oke, selanjutnya masalah kartis. Kita sudah membahas tentang materi pengertian, nilai, dan norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Jadi, setelah membahas tentang materi tersebut, apa yang bisa kamu pahami tentang materi tersebut atau apa yang bisa kamu simpulkan dari materi tersebut? Yang pertama,
Apa yang berjelas suaranya biar teman-temannya dengar. Saya ibu. Ya. Saya ibu. Ibu membawa. Nah. Ih. Norma berdasarkan tingkat daya ikatnya dari apa? Ada apa? Yang pertama. Yang kedua. Bisa. Yang ketiga. Ada kelakuan. Tadi Saputra yang keempat. Adat istiadat. Atau custom. Custom. Sepertinya custom terngiang-ngiang di kepala kalian ya. Ya. Karena kalian sering banget menjawab pertanyaan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi norma berdasarkan aspeknya. Kita telah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Tuhan Ibu dulu beri salam. Baik Ibu Dini. Kali. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya hari ini? Yang lihat sekarang alhamdulillah sehat. Kita bestian gitu soalnya. Kemana-mana berdua enggak sih? Ya, Ibu kan terkait mengajarnya itu gimana? Kira-kira menurutnya? Kalau menurut saya hal yang paling susah dalam mengajar, kalau menurut saya pribadi, terutama pada bagian belakang siswa ini, siswa yang barisan belakang, mereka sering tidur terus atau cerita sesama satu bangkunya gitu. Nah, selanjutnya ketika saya suruh untuk, kan sebelum memasuki materi saya meminta kepada siswa untuk membaca materinya. Oke, setelah saya perhatikan bagian belakang tuh emang sulit untuk membaca materinya. Kadang cuma di depannya udah ya udah bukunya kebuka deh udah, tapi saya perhatikan mereka nggak membaca, cuman kayak bengong ya, seperti itu. Ya memang gerak leluasa untuk keras itu agak jadi perhatian lebih ya dalam di dalam ruangan. Artinya adalah bagaimana mengatur siasat itu biar rata dapatnya. Itu yang menurut Ibu ini ya. Kemudian kira-kira Ibu merasa nggak misalkan kalau mengajar saya itu gimana sih, kayak mereka kurang semangat, apa dalam kelas tadi itu biasa aja sih? Sebenarnya tergantung dari kelas sih. Ada kelas yang memang mereka semangat dan ada kelas yang aduh kita baru masuk mereka udah loyo. Nah, tetapi ketika dalam proses kegiatan belajar mengajar, ketika saya memberikan pertanyaan, mereka menanggapi dengan baik. Nah, terutama kelas 10 IPS 2 semisal, ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka sangat kompak untuk menjawab. Nah, berbeda lagi ketika saya masuk di kelas 10 IPS 3, ketika saya memberikan pertanyaan, mereka cuma diam. Mereka meminta untuk dipandu terlebih dahulu, baru kemudian mereka mengikuti. Berarti masih ada mereka itu kayak mau disuapin gitu ya. Ya. Jadi motivasi untuk bergerak sendiri itu agak kurang, jadi harus ada dorongan sedikit. Kalau terkait dengan ini Ibu,
fokus mereka di kelas itu sepertinya tidak masalah ya. Palingan yang terlihat itu mereka agak julid, namanya anak yang satu otak itu beda. Nggak julid, kadang fokusnya kadang-kadang nggak bisa bertahan 30 menit. Ada aja fokus yang lain kayak nyubit temannya segala macam, atau apalagi teman bangku di belakang. Itu kan biasa begitu. Ya itu namanya proses di kelas. Apalagi kalau kita ngelihat banyaknya anak, otaknya beda-beda, sifatnya berbeda, ribet dah. Tapi kalau dari segi ininya RPP segala macem, itu nyambung ya dengan konteks pembelajarannya di kelas. Cuma tetap saja pasti ada yang nggak sejalan. Iya. Kedepannya nanti bagaimana untuk menindaklanjuti, misalnya nih, sekarang ini kayaknya nggak sesuai sih dengan RP saya. Apalagi kalau di konsep RP sekarang kan ada namanya KSE nih, sosial emosionalnya harus masuk biar mereka juga dapet ilmunya, dapet emosionalnya, dapet belajar sosialnya juga dapet. Jadi ada penerapan seperti kayak ngomongin siswa, kerja bareng, atau mereka kerjain tugas juga termasuk dalam KSE-nya. Kemudian nanti juga di dalam ininya RPP masih belum terlihat, cuman dalam penerapannya ada. Memang kita selalu bikin RPP, cuma pas aksinya pasti ada aja yang berubah. Kayak model belajarnya kan kita kayak ibu kemarin membebaskan siswa untuk bagaimana caranya dia menjawab kan, menjawabnya apa, dia menjawab langsung atau mikir dulu atau menulis dulu, itu dah berbeda. Tapi artinya sesuai dengan maunya mereka di sana. Nah, itu saya lihat. Nah, berarti hanya kalau menurut ini pemikiran saya dan ibu ya, kita kan sama-sama berpikir. Iya. Berarti sinkronnya hanya di dalam RPP yang kurang menampakkan KSE dan ini ya, diferensiasi. Nah, untuk kedepannya ibu maunya gimana untuk melengkapi yang kurang tadi, seperti RPP-nya sama menjamah bagian-bagian belakang di ruang kelas. Kalau untuk masalah siswa, kemungkinan kedepannya saya akan membentuk sebuah kelompok di dalam kelas. Di dalam kelompok itu saya gimana ya? Saya membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari yang saya anggap dia pintar, kemudian kurang pintar, dan kurang aktif. Saya kelompokkan jadi satu kelompok terdiri dari beberapa siswa. Jadi biar ini ya, enggak mereka nyebar gitu. Iya, biar mereka bisa diskusi. Kemudian untuk perbaikan RPP-nya bisa ya. Iya. Berarti itu kesepakatan kita ibu. Ibu ini ya. Ibu Dini dan sosial datang. Oke. Satu lagi Bu. Saya perlu tahu perasaan ibu nih kepada saya. Iya, harus tahu perasaan. Terkait supervisi. Iya. Bukan terkait yang lain. Bukan bagaimana. Pak Doni pintar sekali. Gimana nih apa ya perasaan atau setelah ibu di ini kan namanya coaching ya, coaching itu saya jadi coachingnya gitu. Jadi coach, iya. Walaupun kita seangkatan Iya, tapi saya jadi iya. coaching. Gimana nih perasaannya ibu setelah saya coaching selama ini? Kalau menurut saya pribadi itu sesuatu hal yang bagus. Saya bisa menerima masukan dari Bapak, apa yang kurang dari proses kegiatan belajar mengajar saya di dalam kelas. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu yang positif. Positif ya. Iya. Dan ini berguna sekali ya bagi Anda. Iya. Terima kasih juga
sama-sama belajar sih. Jadi saya juga bisa menerapkan apa yang saya dapatkan, juga dapat pengalaman untuk coaching teman saya untuk pertama kalinya. Pokoknya ini pengalaman pertama banget deh, sama-sama saling berbagi gitu. Juga berbagi bagaimana saya bisa berbagi kepada ibu, itu juga berbagi. Oke, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Tepuk tangan dong. Ini kayak kesannya memang kayak fragmen gitu ya. Kayak padahal sungguh-sungguh dilakukan. Sudah masuk kelas. Bu Dini terima kasih sudah mau menjadi partnernya Pak Doni. Sebagai CGP, Pak Doni dibekali ilmu di modul 3. Modul 3 itu isinya benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi pemimpin pembelajaran bahkan di lingkup sekolah. Udah memikirkan aset, ya kan Pak Doni ya? Aset lingkungan, aset sumber daya manusianya, semua aset itu dipahami betul di dalam modul 3. Bagaimana diperdayakan aset-aset itu untuk membuat sekolah lebih maju. Bahkan dilengkapi juga dengan KSI, diferensiasi, bagaimana mengolah perasaan pada saat mengolah aset-aset ini berjibaku dengan teman, saling senggol. Bagaimana KSI ini kemudian dimanfaatkan betul, termasuk di dalam kelas ketemu siswa yang tadi di belakang itu KSI-nya penerapannya di situ. Harus seperti apa saya di belakang, apakah saya harus mengajak mereka stop sejenak. Pak Doni sedang berlatih menjadi pemimpin pembelajaran, lingkup lebih luas lagi. Kan kelak nih, kalau garis hidup ternyata Pak Doni ada di sana. Maka salah satu keterampilan yang harus dimiliki itu adalah mampu mensupervisi teman sejawat. Etika supervisi segala macam itu diajarkan di sini. Apa yang harus ditanyakan? Pra observasi itu ngapain saja? Observasi itu ngapain saja? Pasca observasi itu apa saja? Itu juga dibicarakan dan ada di brosur-brosur penilaian yang sudah ditentukan. Jadi bukan sesuatu yang dikarang Pak Doni ya, benar Bu. Dan saya senang ketemu guru muda. Kenapa? Karena berharap banyak gitu. Pendidikan Indonesia ke depan kan berada di tangan Anda. Nggak mungkin berada di tangan ya katakanlah saya orang tua gitu ya, mau ditua. Tapi para pendahulu kan nggak mungkin. Pasti berada di tangan Anda. Dan penentu generasi masa depan ya siapa lagi kalau bukan kita kan? Beliau ini termasuk guru yang disenangin siswa. Alhamdulillah. Harus begitu dulu. Kalau ibarat kata saya dulu bilang begini, gimana ya biar kamu jatuh cinta pada saya pada pandangan pertama. Pertemuan perdana di kelas itu penting itu buat kita. Begitu dia klik dengan kita pertemuan perdana, yakin dia rindu kita pertemuan kedua. Iya kan? Saya pikir, mau masuk kelas kita Bu. Ayo Bu masuk kelas kita Bu. Itu mana saya heran. Itu modal besar ya? Iya. Dia kalau lewat nih pasti diminta foto sama anak-anak. Saya lewat mana diminta foto? Iyalah, saya paham. Karena saya paham kalau Oke, selamat, terima kasih sudah membantu Pak Doni ya. Dan betul Bu, di supervisi itu bukan sesuatu momok yang menakutkan. Iya, Justru menyenangkan. benar. Iya kan? Apalagi saya baru 2 tahun jadi guru. Sebelumnya belum pernah, jadi saya senang kalau ada supervisi seperti ini. Nggak harus sakit gitu ya. Kan udah Paling mudah hilang. Harus begitu. Kita lihat jilbab kita lurus apa tidak kan butuh cermin. Maka supervisi itu adalah cermin buat kita. Dia akan berkata jujur. Dengan catatan fair loh ya. Jangan mencoba mencari sesuatu yang memang tidak harus ada di situ. Oke, thank you sekali lagi. Berikutnya saya akan berdialog panjang dengan CGP saya, akan menuntaskan. Sekali lagi Bu Dini terima kasih.